Salam hamba, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan rekan-rekan semua. Kita teruskan ngobrol-ngobrol di sekitar pengalaman sejarah, budaya, dan sebagainya. Hari ini saya akan kongsikan pengalaman waktu menempuh S1 di King Saud University ataupun di Jamiatul Riyadh. Sebagian telah saya jelaskan pada siri dan episode yang lalu. Hari ini saya coba memilih tokoh-tokoh, ilmuwan-ilmuwan, para sarjana yang sempat saya belajar di bawah bimbingan beliau-beliau yang sebahagian telah pun kembali ke rahmatullah. Antara tokoh-tokoh yang pernah saya belajar di bawah bimbingan para guru besar dari Mesir, Yordania, Saudi, Sudan, dan sebagainya, yang mana sudah menjadi kebiasaan pemerintah Saudi meminjam dan mengumpulkan dosen-dosen, pensyarah-pensyarah, dan guru besar dari berbagai universitas terkemuka di dunia Arab. Dan kebetulan King Saud University, Jami'ah Malik Saud, merupakan Ummul Jami'at As-Saudiyah ataupun universitas utama di Saudi. Dulunya bernama Jamiatul Riyadh, kemudian ditukar menjadi Jami'ah Al-Malik Saud. Antara tokoh-tokoh yang pernah saya belajar dalam ilmu balaghah, bayan, badi, ma'ani, ada Dr. Jamil Said. Jamil Said, mantan dosen Baghdad University. Waktu itu hampir 70-an lebih usia beliau. Juga dalam bahasa Ibrani 1 dan 2 saya sempat belajar dengan Dr. Hasan Taufik Dhodho. Yang ini akan saya kupas sebentar lagi. Dan dalam sejarah Al-Adab As-Saudi, sastra Arab Saudi ataupun sejarah sastra Arab Saudi, Dr. Mansur Al-Hazimi. Ini putra pribumi Saudi. Dan dalam ilmu lughah, linguistik, terutamanya kajian dialek-dialek Arab modern, Muhammad Hasan Bakalla. Ini pun orang Saudi yang kelihatan dari raut wajahnya itu kayak ada campuran Indonesia Arab. Dr. Muhammad Hasan Bakalla, Prof. Dalam mengenal al-thaqafah al-islamiyah dengan mata kuliah An-Nizam As-Siyasi fil Islam, An-Nizam As-Siyasi fil Islam, sistem politik Islam, saya pernah belajar dengan Dr. Muhammad Al-Barudi. Muhammad ataupun Mahmud Al-Barudi.
dalam ulumul hadis, ilmu hadis, saya belajar dengan Dr. Mahmud Lutfi As-Sabbagh. Mahmud Lutfi As-Sabbagh yang merupakan kawan dekat Al-Albani. Kawan dekat Al-Albani dan kawan juga dengan Mustafa Al-A'zami, muhaddits. Mahmud Lutfi As-Sabbagh, buku beliau terkenal Ulumul Hadis dan Ulumul Quran. Yang mana tesis beliau tentang At-Taswir Al-Fanni fil Hadis. Seni gambaran, seni lukisan dalam hadis. Mengambil ilham dari buku Said Qutb, At-Taswir Al-Fanni fil Quran. Seni lukisan, seni gambaran dalam Quran. Kemudian dalam Al-Adab Al-Andalusi, sastra Andalusia, saya pernah belajar dengan Dr. Abdurrahman Al-Khaniji dari Sudan. Dr. Abdurrahman Al-Khaniji dari Sudan. Manakala dalam ilmu Nahwu, saya pernah belajar dengan Dr. Muhammad Hashim Ar-Rayyah dari Sudan. Muhammad Hashim Ar-Rayyah dari Sudan. Tapi beliau ini walaupun namanya orang Sudan, tapi kulitnya putih. Hanya selalu memakai sorban dan jubah Sudan. Dr. Muhammad Hashim Ar-Rayyah. Dan beliau juga pernah mengajar di UIA Kuala Lumpur. Bahasa Turki, saya pernah belajar dengan Dr. Mus'id Syaman. Bahasa Turki. Bahasa Persia, saya belajar juga dengan Dr. Muhammad apa gitu. Beliau pakar dalam bahasa Parsi dan sastra Persia Iran. Dan menguasai sejarah seluk-beluk Syiah Iran. Sama juga seperti guru besar Dr. Hasan Taufik Dhodho yang pakar dalam bidang bahasa Ibrani. Beliau sebenarnya pakar juga dalam undang-undang dan sejarah peradaban Hebrew, Ibrani. Selain itu, ada juga dalam ilmu kritikan sastra Dr. Mahmud Ar-Rabdawi dari Yordania. Kalau tidak salah dari Irbil University. Mahmud Ar-Rabdawi. Juga di antara tokoh sastrawan Saudi yang sangat terkenal, Dr. Marzuq bin Sunaitan bin Tumbak. Saya sempat belajar dengan beliau
sastra awal Islam, Sadrul Islam dengan sastra Arab era Umawi. Dr. Marzuq bin Tumbak. Hari ini kita bisa menyaksikan dialog-dialog Dr. Marzuq di YouTube, terutama yang berkaitan dengan sejarah peradaban awal Islam, Umawi, dan sejarah sastra Arab secara keseluruhan. Selain daripada mereka semua, ada juga Dr. Muhammad Al-Yazzi dari Iskandaria University, Dr. Hasanin Muhammad Al-Adab Al-Arabi fi Asri Ad-Duwailat wal Imarat, yaitu sastra Arab pada era raja-raja kecil, kerajaan-kerajaan kecil setelah era Abbasiyah. Begitulah dalam sastra Arab modern dan mata kuliah yang lainnya. Hanya di antara guru besar yang senior, yang paling tua, yang banyak saya berbincang dengannya, tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Hasan Taufik Dhadha. Beliau merupakan seorang guru besar, profesor dalam bidang lughawiyat, linguistik, dan master degree dan PhD-nya diambil dalam bidang bahasa Ibrani dan sejarah peradaban Hebrew di Israel. Beliau merupakan seorang insan yang memiliki tekad yang kuat untuk menguasai ilmu bahasa, sehingga beliau terkenal sebagai pakar linguistik, bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Sahmiyah, Samistik. Beliau juga menguasai 7 bahasa: Arab, Hebrew, Inggris, Perancis, Itali, Spanyol, Latin. Beliau mulai belajar di Mesir. Seperti biasa, belajar agama secara tradisional. Kita bisa lihat biodata dan sejarah latar belakang Dr. Hasan Taufik Dhadha di Wikipedia. Tapi kebetulan waktu saya belajar di King Saud University, banyak berbincang dan bertemu secara direct dengan beliau selepas habis kelas.
Dan kamar beliau tidak pernah sunyi. Selalu ada tamu. Jadi saya coba mengambil waktu senggang ketika beliau bersedia untuk menerima perbincangan, tanya jawab. Yang anehnya bukan hanya dalam bidang bahasa Ibrani, tapi beliau setelah berkali-kali saya berjumpa menguasai hampir banyak bidang ilmu pengetahuan. Seperti sejarah sastra Arab, sejarah peradaban Ibrani, sejarah peradaban Yunani, sejarah peradaban manusia-manusia purba. Bahkan kalau diajak berbincang dalam bidang agama, sastra, budaya, politik, seni, dan sebagainya, beliau terus menyambung. Dan setiap kali kita lontarkan satu isu, satu tajuk, satu masalah, beliau akan mengupasnya dengan tuntas. Waktu itu pada tahun 80-an, internet, komputer tidak sehebat hari ini. Kita bisa cari, search data di Google, di AI. Dulu untuk mencari ilmu pengetahuan yang lebih luas, yang lebih lanjut, di samping kita membaca buku sendiri, kita jumpa direct dengan pakar-pakar ini. Ya, antaranya inilah Dr. Hasan Taufik Dodo. Saya amat beruntung sekali menyempatkan berjumpa untuk beberapa siri pertemuan dalam 2 semester ketika mengambil kursus bahasa Ibrani 1 dan bahasa Ibrani 2, sampai-sampai kami mampu membaca perjanjian lama, Al-Ahdul Qadim, buku Taurat, dengan lancar dan menggunakan huruf Ibrani. Sebab para pengkaji bahasa dan sastra Arab seakan-akan wajib menguasai bahasa lain selain daripada bahasa Arab. Sebab dalam rumpun bahasa As-Samiyah, Samistik, banyak antaranya bahasa Hebrew, bahasa Turki, bahasa Parsi, bahasa Urdu, dan tidak terkecuali bahasa Melayu modern ataupun bahasa Indonesia modern yang banyak mengandungi vocabulary bahasa Arab, kosakata bahasa Arab. Bahkan dalam bahasa Inggris itu sendiri banyak mufradat kosakata bahasa Arab. Seperti Jamal, Camel, Cat, Kit, dan sebagainya. Jadi mengkaji ilmu bahasa Arab, sastra bahasa Arab, membuka ruang dan peluang untuk mengetahui bahasa dan kosakata yang serumpun dengannya. Bahkan kita bisa dikembangkan lagi dari bahasa Arab itu
ke bahasa Ibrani, bahasa Turki modern, bahasa Parsi modern, bahasa Urdu, bahasa Suryani, bahasa Amhari, bahasa orang-orang Somalia, Habsyah, Yaman, dan cakupannya sangat luas sekali. Itu sebabnya kalau kita lihat di Quran pun sebenarnya banyak mengandung kosakata, istilah-istilah dari bahasa lain. Seperti dirham, drahma, firdaus, paradise, barzakh, Kristos, sirat, dan banyak lagi. Oleh sebab itu, para pengkaji bahasa dan sastra Arab, terutama kalau sudah membincangkan ilmu bahasa, linguistik, dan juga filologi, fiqhullah, itu rentetannya dan kaitannya dengan bahasa-bahasa lain sangat erat dan cukup mudah. Dan akan muncul istilah-istilah, perkataan-perkataan, bahasa-bahasa yang mirip, yang ada kaitannya dengan sejarah kebudayaan dan agama. Sebagai contoh, dongeng atau cerita atau mitos Brahma yang memiliki pasangan Saraswati. Cerita itu pindah ke agama Yahudi, dari agama Hindu ke agama Yahudi, maka nama yang tadi dari Brahma dan Saraswati bertukar menjadi Abraham, dan Saraya. Dan apabila masuk cerita itu ke dalam Islam, bertukar menjadi Ibrahim dan Sarah. Ibrahim dan Sarah. Begitulah dengan tokoh-tokoh yang lain. Sulaiman, Solomon, Daud, David, Yesus, Joshua, dan sebagainya. Itu yang dipanggil dengan al-muqarabat al-lughawiyah. Kemiripan bahasa. Kemiripan bahasa. Dan Dr. Hasan Taufik Ridho ketika menceritakan tentang sejarah peradaban bahasa Ibru, bahasa Ibrani, memang keadaannya sangat dekat dengan bahasa Arab. Bahkan orang yang telah menguasai bahasa Arab akan lebih mudah menguasai bahasa Hebrew, bahasa Ibrani.
Nah, itulah pengalaman berinteraksi dengan beberapa tokoh, antaranya Dr. Hasan Taufik Dhodho, guru bahasa Ibrani. Yang lain akan saya kupas dengan lebih lanjut lagi sesuai dengan ketokohan tiap-tiap dosen dan pensyarah. Sekian, wassalam.